Oke, baiklah teman-teman semua. Untuk keperluan ini saya record. Marilah kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semua, izinkan saya menjelaskan, nanti mungkin di recordnya ya, menjelaskan apa yang menjadi kajian kita pada pekan ini. Oke, kalau memang putus-putus suaranya, insya Allah nanti rekornya dikirim ya. Nah, teman-teman semua, tadi sudah dijawab oleh beberapa teman bahwa kajian psikologi agama itu adalah ini dia. Oke, adalah manusia beragama. Oke, objek materialnya ini manusia beragama ini. Oke. Nah, objek materialnya adalah manusia yang beragama ini. Bukan manusia tok, tapi manusia beragama. Manusia yang memiliki keyakinan keagamaan tertentu. Itu objek materialnya. Sedangkan objek formalnya adalah ini dia. Pengalaman beragama. Nah, pengalaman beragama. Jadi bukan ilmu ini adalah ilmu psikologi, cabang psikologi. Jadi tidak mengkaji teologi, tidak mengkaji kehidupan akhirat, suasana di neraka, tidak mengkaji siksa kubur, tapi mengkaji manusia-manusia yang percaya akan Allah, yang percaya akan adanya surga. Itu manusia beragama. Manusia yang percaya akan adanya surga, manusia yang percaya akan adanya siksa neraka, manusia yang percaya akan adanya balasan baik buruk, manusia yang percaya akan adanya hari akhir. Nah, ini objeknya, objek materialnya. Oke. Nah, objek formalnya, bagaimana pengalaman manusia yang percaya kepada Allah tadi? Bagaimana tingkah laku, perilaku, pengalaman hidup manusia yang percaya akan adanya pahala surga tadi? Ini objek formalnya. Mengkaji bagaimana pengalaman hidup beragama, pengalaman beragama, perilaku beragama orang yang percaya akan adanya siksa neraka. Itu objek formalnya. Menghindari maksiat, nah, itu objek formalnya. Yang sholat terus, yang puasa sekelompok orang atau seseorang yang puasa terus, Senin Kemis yang puasa Daud terus, nah, itu pengalaman beragama kan? Itu adalah perilaku beragama orang yang percaya akan adanya pahala surga. Meneliti para hafidz Quran misalnya. Berarti kita meneliti manusia atau orang-orang yang percaya akan adanya syafaat Quran. Kita tidak meneliti syafaat Qurannya, tapi meneliti orang-orang yang percaya akan adanya syafaat Quran kelak. Nah itu dia. Kita meneliti kelompok-kelompok ahli zikir. Tidak meneliti zikirnya, esensi zikirnya. Itu iya untuk mengetahui. Tetapi yang kita teliti adalah orang-orang pelaku ahli zikir ini. Oke. Siapa mereka ahli zikir ini? Mereka adalah manusia beragama, orang yang percaya bahwa ahli zikir itu yang paling dekat dengan Allah nanti di akhirat. Yang diteliti bukan akhiratnya, tapi ahli zikirnya. Nah itu ya teman-teman, in general
objek psikologi agama. Nah, menurut Zakia Darajat, sekali lagi, Zakia Darajat ini adalah orang pertama yang membawa ilmu psikologi agama ke perguruan tinggi Islam. Kalau di perguruan tinggi Kristen sudah lama gitu kan, terkait dengan misi dan dakwah ya, kepentingan misi dan dakwah. Nah, apa objek kajiannya menurut beliau? Kesadaran dan pengalaman beragama. Oke, teman-teman, di teks itu dibedakan antara kesadaran dan pengalaman beragama. Teman-teman menangkapnya? Apa perbedaan antara kesadaran beragama dan pengalaman beragama? Silakan. Elki bisa jawab. Apa bedanya? Shanana. Kemudian ada siapa ini? Ada. Oh, hilang semua sekarang. Apa perbedaannya? Antara Rosi, Elsa, Feby, bisa dengar? Zakia Darajat mengatakan bahwa objek kajian psikologi agama adalah kesadaran dan pengalaman beragama. Apa bedanya antara kesadaran dan pengalaman beragama dalam perspektif psikologi dan itu menurut Zakia Darajat? Ada yang bisa menjelaskan? Barokah, silakan. Halo? Oke, saya jelaskan ya. Nanti teman-teman dari rekodnya saja. Oke. Kesadaran beragama itu adalah orang yang beragama disertai dengan ilmu, pengetahuan. Di orang yang sholat dengan khusyuk, dia tahu, mereka tahu bahwa sholat berjamaah di masjid itu pahalanya lebih 27 derajat. Dilebihkan derajat. Dan doanya akan dimakbul yang sholat jamaah di masjid. Nah, itu kesadaran beragama. Tapi anak saya yang ke masjid yang usia 7 tahun, itu ke masjid bukan karena kesadaran beragama. Oke. Elsa, bisa dengar suara saya sekarang? Rosi? Apa masih putus-putus? Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Tadi saya kira ngomong sendiri. Nah, anak saya ke masjid nih, teman-teman. Kalau adzan, pasti duluan ke masjid. Cowok. Wah, beda kan dengan anak cewek. Langsung ambil sepeda, karena perumahan kami kecil. Langsung panggil teman-temannya, Hafiz. Manggil Hafiz, ayo ke masjid. Ahyar, ayo ke masjid. Orang tua belum ke masjid, baru adzan dia sudah berangkat. Nah, pakai sepeda semua ke kampung, ke masjid kampung. Nah, kira-kira menurut teman-teman dia langsung sholat atau gimana ke masjidnya? Tidak, dia putari itu masjid, pakai sepeda dengan kawan-kawan. Wah, berisik situ, ada pasir sisa pembangunan. Dia perosotan, pelorotan itu di pasir sampai kotor celananya. Oke. Iya, dia duluan, tapi teman-teman saya tuh heran. Dia duluan berangkat dengan saya, tetapi selalu masbuk sholatnya itu. Ada masbuk 3 rakaat, ada masbuk 2 rakaat, bahkan 4 rakaat akhirnya. Karena ke masjid kan bukan karena kesadaran toh, tapi karena ke masjid itu kan bukan kesadaran saya mau sholat, mau bertemu dengan Tuhan, mau mohon ampun, mau minta pertolongan, mohon keberkahan, bukan. Tapi ke masjid itu bermain. Sholat itu ya bermain toh. Nah, itu bukan kesadaran beragama, tidak bisa diteliti dalam psikologi agama. Itu diteliti dengan psikologi perkembangan anak kan. Karena masanya bermain. Jadi, kesadaran beragama itu beragama dengan melibatkan pikiran, kognisi, ilmu, pengetahuan. Nah, itu dia. Kalau pengalaman beragama apa teman-teman menurut Zakia Darajat?
Pengalaman beragama adalah beragama dengan melibatkan rasa, emosi, ya, rasa. Kalau pengalaman kan dengan rasa tuh teman. Saya berkesan sekali punya pengalaman berkesan itu kan emosi toh. Rasa ya. Betul Barokah? Barokah sudah nongol. Betul baby? Ya toh? Ada Sanana sini. Nah, jadi yang bisa diteliti dengan psikologi agama itu adalah orang beragama dengan penuh rasa. Syukur bahasa Arabnya itu. Emosi, khusyuk. Bukan sholat yang ugal-ugalan, bukan puasa yang hanya sekali, tapi puasa yang menaun gitu. Oke. Itu mantan Presiden B.J. Habibie ternyata ya teman-teman itu puasa Daudnya itu seumur hidup ya. Luar biasa sekali. Pantesan orang kok cerdas sekali ya. Gak ada duanya. Itu puasa Daudnya kan seumur hidup itu. Nah kita Senin Kemisnya aja gimana? Tergantung situasi ya. Apalagi kalian kalau sudah nikah itu, kalau mau puasa Senin Kemis itu harus izin pasangan loh. Iya, saya izin pasangan mau puasa. Kalau boleh lanjut. Kalau enggak, walaupun udah sahur, enggak jadi. Oke, nah itu. Nah yang kedua menurut Zakia Darajat adalah proses beragama. Nah, teman-teman, proses beragama seseorang atau sekelompok orang, perkembangannya itu bisa diteliti dengan bisa dijadikan penelitian psikologi agama. Ya, proses beragama. Nanti ada teori konversi, itu proses konversi agama. Nah, sama teman-teman, kita seyogianya ya melihat hidup ini dengan kacamata proses toh, apalagi dalam beragama kan. Jadi kalau saya lihat Rosi ini, Barokah, dan mana lagi yang bersembunyi, yang lain bersembunyi yang kelihatan. Itu kalau dengan kacamata final, sudah bilang kemarin, saya akan bilang, kalau saya ya kacamata, dan saya pendekatannya syar'i gitu, bukan pendekatan psikologi. Saya akan bilang, itu jilbabnya nggak syar'i itu, nggak menutup dada, nggak lebar, itu hanya jilbab fashion itu, nggak syar'i. Karena pendekatannya teologis kan, pendekatan syar'i itu, ilmu syariat toh. Tapi kalau pendekatannya psikologi, pendekatan proses, yang dilihat kan perkembangan, dan semua perkembangan dalam psikologi positif toh. Jadi itulah berarti akan saya lihat kalian itu dengan penglihatan, oh kalian lagi berproses menuju yang lebih baik, itu kan? Sama loh teman-teman, melihat diri sendiri itu harus dalam kacamata proses loh. Kalau tidak kalian akan bilang, wah saya bukan tipe calon istri ideal. Wah saya bukan tipe calon suami ideal. Pasti begitu. Tapi kalau dengan kacamata proses, nah ini Vina udah nongol, kalian akan bilang, saya sedang berproses menjadi calon istri yang ideal. Saya sedang berproses menjadi calon suami yang ideal. Itu. Apalagi dalam beragama. Oke, kalian lebih senang dipandang sebagai proses apa sebagai final? Proses kan? Dan kita tentu dalam psikologi nanti di kematangan beragama ada. Ciri orang matang beragama itu selalu merasa dirinya dalam proses menjadi lebih baik dalam beragama, tidak merasa puas, tidak merasa final. Nah, yang ketiga, kata Zakia Darajat, pengaruh agama terhadap perilaku, karena psikologi, jadi perilaku kan. Apa pengaruh agama terhadap perilaku? Ya contoh tadi itu. Di agama diajarkan kepercayaan akan adanya siksa neraka. Gimana pengaruhnya terhadap perilaku? Gitu. Saya ada satu keluarga di perumahan itu luar biasa teman-teman ya. Walaupun dia polisi, yang satu perawat, tapi anaknya itu tidak disekolahkan di sekolah formal. Kemana Barokah, Rosi, Elsa, mereka menyekolahkan anak-anaknya? Sekolah tahfidz, baby.
yang nggak ada ijazahnya. Yang nggak ada ijazahnya. Sekolah tahfidz. Jadi semuanya ketiganya itu, yang kedua sudah hafidzoh. Karena beliau berdua percaya nanti di akhirat kalau anaknya hafidzoh Quran akan diberi mahkota itu ya. Mahkota surga loh teman-teman, bayangkan, bukan mahkota emas. Surga. Nah, ini pengaruh agama tuh terhadap perilaku. Pengaruh kepercayaan akan diberikan mahkota surga terhadap perilaku. Jadi nggak risau dengan masa depan anaknya. Nggak kayak saya harus sekolah di sini. Setelah SD ini saya akan masukkan anak saya ke Gontor. Setelah Gontor harus sekolah di luar negeri. Itu pikiran saya karena pikiran guru, pikiran dosen ya. Harus bermanfaat untuk orang, harus jadi dosen. Nah, kalau beliau berdua padahal polisi loh. Polisi. Ini dia. Nah, itu dia bisa dijadikan penelitian psikologi agama. Nah, iya, apalagi yang sekelompok orang. Kalau Nikos Kurdister sama ya, bahwa objek kajiannya adalah manusia beragama, sama kita semua, baik beragama Muslim, ya kita Muslim, dan yang tidak beragama yang Muslim, bisa dijadikan objek penelitian psikologi agama. Kemudian manusia yang mengarahkan diri, ya ini teman-teman, kata kuncinya. Jadi manusia atau sekelompok manusia yang mengarahkan diri kepada Tuhan. Ketika sholat mengarahkan diri pada Tuhan kan, ketika puasa kan, kalau Kristen ketika kebaktian, ketika ekaristik, ketika misa, kalau Buddha ketika yoga. Nah, bisa dijadikan kajian psikologi agama. Yang ketiga kata dia, relasi intensional manusia dengan Tuhan. Itu yang bisa dijadikan objek psikologi agama. Misalnya Elsa ini, Elsa, rumahmu itu rumah siapa itu? SpongeBob apa rumah siapa Elsa? Backgroundmu itu. SpongeBob Iya, apa Pak. Patrick ya? Patrick ya? SpongeBob. Kalau lihat anak saya. Ya. Ya. Misalnya Elsa ini sejak dulu pelaku mempraktikkan sholat duha sudah sekian puluh tahun. Sholat duha sudah sekian puluh tahun. Maka bisa diteliti karena itu bentuk relasi intens, berulang-ulang. Relasi yang terus dilakukan. Ketika diwawancara, sudah berapa lama Anda melakukan sholat duha ini? Misalnya pengaruh sholat duha terhadap bisnis kuliner Dwiya Elsa Yulianti. Kalau Elsa jawab, saya sudah sholat duha ini sudah 15 tahun. Itu bisa diteliti. Tapi kalau Elsa bilang, baru 2 kali. Nggak bisa diteliti itu. Sudah berapa lama Anda meneliti menjalankan praktik zikir ini? Sudah 10 tahun. Bisa. Kalau baru 2 kali, 3 kali seminggu ya tidak bisa. Itu bukan relasi intensional. Oke. Atau misalnya saya melihat yang lain sini ada yang kelihatan misalnya Vina Alfi. Vina Alfi itu terkenal orang yang gitu ya, dan mempraktikkan satu amalan tertentu, puasa Daud. Pengaruh puasa Daud terhadap kepribadian Vina. Kalau dia sudah bertahun-tahun bisa diteliti. Tapi kalau baru seminggu nggak bisa, bukan relasi intensional. Contoh relasi intensional dalam agama kita yang paling konkret adalah sholat ya teman-teman ya. Sholat, puasa bisa jadi. Kalau orang Kristen setiap minggu kebaktian kan. Kalau orang Buddha yoga itu Hindu juga ya, Jnana yoga. Itu dia. Itu bisa jadikan objek tahun ini apa tahun lalu saya meneliti pengaruh yoga terhadap perkembangan spiritualitas
umat Buddha Magelang. Itu sudah dilakukan, ada komunitasnya. Itu bisa diteliti. Oke, ini dia. Itu menurut Nico Sukurdister. Nah, menurut Krebs di buku itu ya, apa objek kajian psikologi agama itu? Masalah agama yang fenomenologis. Teman-teman, apa arti fenomenologis itu, teman-teman? Mohon bantuannya. Apa makna fenomenologis itu? Elsa masih mute. Apa fenomenologis? Halo? Rosi, Pebi, Shanana, Vina. Yang lain boleh, yang bersembunyi menjawab. Yang bersembunyi ini lagi jemur apa lagi dengerin ya? Apa jangan-jangan lagi nyuci? Apa masalah agama yang fenomenologis, teman-teman? Halo. Yang langka, Pak. Yang apa, Nisa? Rosi? Elsa? Barokah? Mungkin yang menimbulkan kesan tersendiri bagi individu yang melakukannya. Oke, yang ada kesan tersendiri ya, pengaruh. Shanana? Anda tawaduk banget dari tadi nggak menunjukkan. Vina, apa masalah agama yang fenomenologis? Malah dimatikan Vina ini. Ya, yang fenomenologis itu yang nampak. Kan ada fenomena, ada nomena toh. Yang nampak itu sholat, puasa, zikir, itu yang nampak. Teman-teman, fenomenanya saya memberi, ini anggap ini kerupuk saya, bunga. Saya membagikan bunga di pertigaan UIN. Itu fenomenanya. Nomenanya, maknanya apa teman-teman? Kalau ada orang bagi-bagi bunga di pertigaan jalan, itu fenomena. Tapi nomenanya itu apa? Berbagi kali, Pak. Ya, berbagi apa? Pesannya apa? Apa, Bilda? Peace toh? Damai toh? Damai toh? Kalau ada orang Kristen menerbangkan merpati putih, itu fenomenanya menerbangkan merpati. Nomenanya, nilainya itu, pesannya adalah peace toh, perdamaian toh. Wah, Elsa dari SpongeBob sudah ke Amerika sekarang, hebat. Nah, sama. Sholat itu fenomena. Nomenanya apa, teman-teman? Teman-teman itu sholat niatnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri, menyerahkan diri, mengharap ridhonya, toh itu nomenanya. Yang diteliti kan sholatnya, fenomenanya. Nomenanya nanti diteliti sewaktu wawancara kan. Nah, sedangkan penelitiannya ini yang fenomenologis ini. Oke, sholat toh. Puasa sama toh, mengharapkan keridhaan Allah, pahala yang besar. Fenomenanya menahan makan dari makan, minum dan lain-lain yang membatalkan puasa dari pagi sampai sore, subuh sampai sore. Nah, itu masalah agama yang fenomenal. Yang seperti apa, kata Nicholas Lister, apa yang disebut orang sebagai agama mereka. Nah, ya, dalam kajian studi agama banyak ya teman-teman, yang ada sekte ya, ada cult, ada new religious movement. Itu mereka di luar agama-agama formal besar-besar itu. Tapi menurut mereka agama. Ada wetut pelu ya kalau di Nusa Tenggara. Sholatnya 3 kali. Nah, itu bisa dijadikan penelitian karena mereka menganggap itu adalah agama mereka. Jadi kita sebagai peneliti psikologi agama, ketika datang itu, ya akui mereka memiliki agama itu.
Jangan Anda katakan, "Hei, Anda sesat, bukan itu bukan Islam. Itu bukan peneliti psikologi agama, itu penyuluh agama dari Kementerian Agama itu. Dari MUI." Oke. Karena tugasnya begitu MUI kan memberi fatwa kan. Baik buruk. Nah, kita peneliti tidak. Apapun yang diakui agama oleh objek ini, ya itulah agama mereka. Dan yang kedua, apa fungsi agama sebagai agama bagi manusia? Oke. Fungsi sholat bagi umat muslim apa? Dan bagaimana di wilayah manusianya ini, sholatnya ngefek apa tidak? Teman-teman introspeksi ya, saya juga. Ngefek nggak sih sholat kita itu dalam kehidupan kita? Jangan-jangan rutinitas. Paham nggak yang dihafal, yang dibaca itu? Allahu Akbar itu apa? Allah Maha Besar toh. Jadi selain Allah kecil kan, harta kecil, jabatan kecil, popularitas apa meneh. Itu. Peranan agama bagi pribadi manusia. Tentu ya, pasti itu menjadi penelitian psikologi agama. Dengan demikian, kata Nico Sukurdister, ini seorang teolog, teman-teman, juga seorang teolog Kristen ya, dia juga psikolog, banyak bukunya ini. Kalau dibaca itu bagus sekali bukunya. Nah, dengan demikian, pusat perhatian psikologi agama adalah bentuk-bentuk institusional. Jadi yang institusi itu, sholat, puasa dalam Islam, apalagi zakat, itu penelitiannya di situ. Yang dipraktekkan oleh umat beragama tadi. Kemudian, nah ini arti personal terhadap bentuk itu. Nah, sama teman-teman. Apa makna? Kemarin saya meneliti jadi pembimbing skripsi kecerdasan spiritual dalam masyarakat Jawa di Pati. Bagus sekali itu. Nilai-nilai kecerdasan spiritual yang hidup di masyarakat Jawa Pati. Bagus-bagus sekali. Oke. Nah, kalau ini apa arti sholat terhadap person si pelaku ini? Oke. Yang ketiga, hubungan agama dengan struktur kepribadian kita, manusia. Ini dia teman-teman. Gampang ya yang ini. Nah, ini yang tadi siapa? Ini introspeksi betul ini teman-teman, pelajaran bagi kita. Sekali lagi, kita introspeksi ini keberagamaan kita itu kayak mana gitu teman-teman. Mari Rosi, Elsa yang kelihatan sini, Biebi, Sanana, Barokah, dan yang lain ya, yang bersembunyi di kejauhan. Mungkin ya mendengarkan ya, tapi sambil dagang atau sambil apa. Gak apa-apa. Ini penting sekali teman-teman. Betul ini. Menurut Clark, ini ada bukunya kayak mau pinjem, tebal sekali. Saya bawa ini. Objek penelitian psikologi agama ini dia, religious experience and behavior. Pengalaman dan perilaku beragama. Empirik kan? Psikologi kan? Ilmiah empirik kan? Nah, dia melakukan riset di Amerika ini. Bahwa orang beragama itu terdiri dari dua ini. Nah, kita yang mana? Mari kita lihat betul. Sejujur-jujurnya mari kita lihat. Yang pertama, orang beragama itu menurutnya dalam tipologi dia meneliti seperti an acute fever. Apa acute fever itu? Fever itu demam ya. Akut itu akut kan? Gimana teman-teman kondisi orang yang demam akut? Kan menggigil toh. Menggigil dia wah gitu. Apa definisinya kata dia? An acute fever itu orang yang beragama dengan otentik tadi. Beragama dengan kesadaran, dengan penuh kecintaan kepada Tuhan, menyatunya dimensi intelektual, emosional, spiritual. Orang yang beragama karena butuh itu, betul berbutuh banget, menikmatinya. Jangan yang kedua, dull habit, ada itu di pengantar tadi itu di bukunya. Orang beragama dengan penuh kebosanan, beban.
Teman-teman di mana? Masuk di mana itu? Kalau duhur nanti teman-teman dengar adzan saya dari masjid misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ekspresi kawan-kawan gimana? Kita semua. Kalau ekspresinya alhamdulillah sudah duhur. Alhamdulillah sholat, mau ke masjid, senang gitu. Itu ini. Ini ikut Bieber ini. Beragama dengan penuh otentik gitu. Bukan pengaruh orang lain, bukan malu, tapi sudah butuh gitu. Tapi kalau yang kedua ini, dull habit, walah, asar meneh, lagi wae mau sholat duhur ya. Sholat duhurnya berarti kan itu toh di akhir. Alah, keadaan meneh, sholat meneh. Atau ketika datang puasa. Datang puasa Ramadan udah alhamdulillah puasa Ramadan bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa sambil diet sehat, bisa ke masjid lagi berjamaah, itu acute fever itu. Tapi kalau dalam habit ini walah wis puasa meneh, ora iso ngebakso meneh. Nah, itu dia. Nah, penelitian psikologi agama di sini, teman-teman. Kita meneliti orang-orang yang acute fever, orang-orang yang hidupnya dipengaruhi oleh agama ini. Agama sangat intens berpengaruh pada struktur kepribadiannya, moralitasnya, intelektualitasnya, spiritualitasnya. Nah, ini dia. Mari kita lihat keberagaman kita itu masuk acute fever apa adalah habit, teman-teman. Kita yang tahu ya. Kita yang tahu. Sekali lagi, psikologi agama ini selain sebagai ilmu, ya kita juga pergunakan untuk melihat diri kita masing-masing. Tentu yang tahu kita sendiri kan, teman-teman semua. Nah, tambah ini teman-teman. Ada 3 tipe pengalaman beragama, kata ini penelitian dia, dan dia tipologikan begini. Yang pertama, primarily religious experience. Sama dengan yang tadi. Ini primer. Yaitu orang yang beragama dengan penuh cinta, butuh, otentik, karena cinta kepada Allah. Nah, sama, teman-teman ngeringkas ini gimana melakukan mini riset psikologi agama ini bisa dilihat dari sini nih. Ya, yang kedua, kawan-kawan, ada secondary religious experience, pengalaman agama sekunder. Apa dia? Beragama rutinitas saja gitu. Karena ada orang sholat, ya ikut sholat. Ada orang puasa di kampung itu ikut puasa. Kalau nggak ada ya nggak ikut. Jadi ini tipenya ikut-ikutan ini. Rutinitas saja gitu. Kalau yang primer ini tadi, dia beragama dengan penuh otentik. Dengan kesadaran, dengan ilmu. Bahwa puasa itu perintah Allah, puasa itu bermanfaat untuk kehidupan jasmani dan rohani. Nah, ini yang parah, teman-teman. Yang ketiga, tertiary religious experience. Wah, ini beragama dengan beban ini. Walah wes duhur meneh, walah wes puasa meneh. Nah, teman-teman, waktu ngeringkas itu masuk primary apa secondary apa tertiary? Teman-teman yang tahu. Waktu kita beragama ini, sholat, mempraktikkan semua ini, Anda semua punya kewajiban lebih dari laki-laki ya, harus berjilbab, harus menutup aurat. Itu primarily kah kecintaan kepada Tuhan kah? Atau ikut-ikutan kah? Secondary kah? Atau tertiary lah sebagai beban? Nah, kita semua yang tahu ya. Kita semua yang tahu. Nah, penelitian psikologi agama tentu yang ini, teman-teman, yang sama dengan an acute fever ini, yaitu keberagamaan yang primer kan, yang otentik, yang tulus pada Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas. Nah, mari kita lihat. Barokah, Baby, sini yang masih kelihatan, Elsa.
Rosi, Indah, keberagaman kita macam mana? Kata orang Medan. Mana tadi orang Medan? Siregar. Macam mana keberagaman kita? Apakah yang primer, yang sekunder, yang tersier? Jika kita masih adalah habit, teman-teman, jika kita masih secondary, jika masih tertiary, mari kita tingkatkan menjadi an acute viewer tuh. Mumpung masih ada nih, mari kita tingkatkan ke primarily religious experience. Nah, berguna juga ya untuk kehidupan kita secara personal ini. Nah, slide terakhir teman-teman, agama dalam perspektif psikologi ini dia inner experience. Oke, apa inner? Pengalaman batin ya, pengalaman jiwa ya. Saya tahun 2028 kayaknya teman-teman menulis buku Inner Happiness Building, membangun kebahagiaan internal. Tuh habis itu cepat sekali, nggak sempat lagi memperbaiki. Saya menulis buku ini. Nah ini kalau ini definisi agama, bukan buku saya, maaf. Inner experience of the individual when he sends beyond. Apa artinya? Pengalaman batin seseorang ketika berjumpa dengan Tuhan kan, beyond toh. Especially as evidence by the effect of this experience on his behavior. Nah, 3 kata kunci. When he actively attempt to harmonize his life with beyond. Nah, inner experience. Oke. Pengalaman batin seseorang ketika berjumpa dengan Tuhan, misalnya ketika sholat kan, oke, dan dibuktikan dengan pengaruhnya dalam perilaku lagi kan, empirik toh, maka penelitiannya bisa pengaruh sholat terhadap perilaku, misalnya kan. And he actively to attempt harmonize his life or her life with beyond. Nah teman-teman kalau kita paham ya pesan sholat itu ya Allah luar biasa ya. Pesan damai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pesan damai betul itu ya. Pesan tawadu, kita harus tawadu. Kita kan meletakkan kepala kita, maaf ya, maaf sekali lagi, di bawah bokong kita kan, di bawah pantat kita kan. Itu ekspresi ketawaduan yang luar biasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sujud itu ekspresi tawadu. Apakah setelah sholat kita tawadu atau sombong? Nah, kan? To harmonize his life with beyond. Allah mensyariatkan sholat, ketika sujud kita harus tawadu. Nah setelah sholat kita harmonize tidak? Nah itu dia. Ini definisi agama salah satunya dalam psikologi. The inner experience of the individual when he sends beyond, especially as evidenced by the effect of this experience on his or her behavior when she or he actively attempt to harmonize his life with beyond. Jadi itu pengalaman batin yang pengalaman jiwa batin yang terekspresikan pengaruhnya dalam kehidupan nyata. Itu agama. Oke, itu agama. Maka tidak heran ya. Ya apa yang terlihat itulah agama menurut Barat toh. Kebetulan akhir-akhir ini yang sering bom bunuh diri itu Muslim, ya bagi mereka itu yang terlihat. Ya Islam itu begitu. Nah, kita harus memperbaiki itu kan tampilan Islam. Oke. Karena memang nggak ada gunanya toh agama itu peace, tapi umatnya violence kan. Yang kita perlukan itu idealitasnya apa realitasnya teman-teman? Realitasnya toh. Misalnya ada siapa di sini cowoknya nggak ada yang nongol sini. Dia bilang cinta sama baby. Tapi kalau nggak dilamar-lamar, behaviornya kan diharapkan melamar toh. Kok nggak dilamar-lamar itu masih inner experience. Apakah teman-teman perempuan ini? Ya saya psikologi perempuan kan gitu kan. Yang Anda butuhkan kan kepastian toh, Barokah, Sanana. Bukan digombalin terus. Gombalin terus tapi nggak dilamar-lamar ya buat apa toh? Nah, betul kan Rosi? Elsa? Gitu. Gombalin terus tapi nggak dilamar-lamar. Nah ini. Baik teman-teman, itu penjelasan dari 6 isu yang di ini.
Kalau teman-teman ada pertanyaan, tentu saya senang sekali akan menjawabnya. Terima kasih.